Udah mulai teman-teman. Halo teman-teman, kita teringat Pak Reza dan teman-teman sudah bersedia untuk menyaksikan sidang presentasi kami. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai mengelola komunikasi organisasi dan interpersonal. Uh, Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, saya Dina Puspita dengan 198 dan lanjut. Saya Atmada Pratsma dengan NIM 201. Saya Bakti Ramadhani dengan NIM 210. Baik, selanjutnya untuk presentasi akan dibacakan oleh Bakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi. Bisa di next. Pertama-tama saya akan memberitahu apa komunikasi itu apa itu komunikasi. Komunikasi sebagai kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu communicate. Berarti yang pertama itu untuk bertukar pikiran-pikiran, perasaan dan informasi. Yang kedua untuk membuat tahu, dan yang ketiga untuk membuat sama, dan yang keempat itu untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik. Nah, sedangkan dalam kata benda, communication itu berarti pertukaran simbol pesan-pesan yang sama dan informasi. Lalu yang kedua, proses pertukaran di antara individu-individu melalui simbol-simbol yang sama. Yang ketiga, seni untuk mengapresiasikan gagasan-gagasan, dan yang keempat itu ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi. Komunikasi sebagai suatu proses dengan mana suatu pesan dipindahkan atau dioperasikan lewat suatu saluran dari suatu sumber kepada penerima dengan maksud mengubah perilaku, perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan atau perilaku lainnya. Bisa di next. Nah, lalu di sini ada Wilbur Scrum mengatakan yaitu komunikasi itu sebagai suatu proses berbagi atau sharing proses. Nah, Scrum menguraikan sebagai berikut. Komunikasi itu berasal dari kata-kata bahasa Latin, yaitu communis, berarti umum atau bersama. Nah, apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita itu sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan dengan seseorang, yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide, atau sikap seperti dalam uraian ini. Misalnya saya sedang berusaha berkomunikasi dengan para pembaca atau menyampaikan ide bahwa hakikat sebuah komunikasi sebenarnya adalah usaha membuat penerima atau pemberi komunikasi memiliki pengertian yang sama terhadap pesan tertentu. Nah, komunikasi yang efektif itu sangat berpengaruh terhadap proses keberhasilan komunikasi dalam menyampaikan pesan yang diinginkan. Organisasi sangat memerlukan hal ini karena tanpa komunikasi yang efektif di antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya akan menyebabkan kurangnya pemberian pelayanan yang baik. Lalu komunikasi akan terlaksana dengan baik bila direncanakan dan disusun dengan penggunaan manajemen komunikasi. Nah, komunikasi ialah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari komunikator kepada komunikan. Bisa di next. Nah, komunikasi merupakan sesuatu yang sangat pokok yang dalam prosesnya terdapat tujuan, yaitu diantaranya yang pertama menetapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha, lalu yang kedua mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti efektif dan efisien. Lalu yang keempat itu memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi. Dan yang terakhir yaitu memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi. Nah, di samping tujuan tersebut, unsur-unsur komunikasi meliputi harus ada suatu sumber, harus ada suatu maksud atau tujuan, dan adanya suatu berita atau informasi, harus ada suatu saluran media komunikasi, dan harus ada penerima berita. Nah, bisa di next. Nah, sesuai dengan tujuannya, bahwa terjadinya komunikasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain sebagai fungsi informasi, fungsi komando akan perintah,
Lalu ketiga itu fungsi mempengaruhi dan penyaluran, dan yang keempat itu fungsi integrasi. Boleh di next. Nah, proses komunikasi itu akan efektif apabila komunikator melakukan perannya sehingga terjadi suatu proses komunikasi yang baik sesuai dengan harapan. Di mana gagasan-gagasan atau ide dibahas dalam suatu musyawarah antar komunikator dengan komunikan dan terjadi pemahaman tentang informasi atau suatu hal menjadi pokok dari pembahasan untuk mengarah pada kesepakatan dan kesatuan dalam pendapat. Nah, menurut Susanto, pada tahun 1976, komunikasi itu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di antara pelaku-pelaku komunikasi. Nah, pola tindakan komunikasi untuk mencapai itu semua bukan hanya reaktif semata-mata, tetapi juga harus penuh dengan strategi. Dengan berkomunikasi, kita bisa melihat berbagai macam individu dengan latar belakang, pendidikan, kepercayaan, kebudayaan, keadaan jiwa, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Boleh di next. Nah, sekarang ada pengertian dari manajemen komunikasi. Ya, next. Nah, manajemen komunikasi itu pada dasarnya adalah kombinasi antara ilmu komunikasi dengan teori manajemen yang diterapkan dalam banyak konteks komunikasi yang berbeda. Nah, manajemen juga komunikasi juga dapat dipahami sebagai perencanaan sistematis, implementasi, pemantauan, dan peninjauan semua saluran komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi dan juga antar organisasi termasuk pengorganisasian dan penyebaran pedoman untuk komunikasi baru yang terhubung ke jaringan organisasi atau teknologi komunikasi. Nah, dalam pengertiannya itu manajemen komunikasi adalah proses bolak-balik pertukaran sinyal untuk menginformasikan, membujuk, atau memberi perintah berdasarkan makna yang sama dan diatur oleh konteks hubungan komunikator dan konteks sosial. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh Dinar. Oke, di sini aku mau menjelaskan untuk manajemen komunikasi atau manajemen media menurut masing-masing tokoh. Yang pertama ada G di tahun 1994, yang dimana manajemen media itu lahir dari kebutuhan untuk bertindak sebagai jembatan antara ahli teori media dan praktisi media. Nah, di mana para ahli teori memiliki keterbatasan dalam menerapkan pengetahuan yang tersedia bagi mereka. Sementara itu, di lain sisi, praktisi media juga mengalami keterbatasan nih dalam hal referensi teori atau ilmu komunikasi. Lalu ada tokoh yang kedua, itu adalah Park Ji-won di tahun 1999, di mana manajemen komunikasi adalah proses penggunaan sumber daya komunikasi yang terintegrasi melalui proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Lalu ada tokoh yang terakhir, itu adalah Antar Venus, yang dimana manajemen komunikasi itu proses untuk mengelola sumber daya komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam konteks komunikasi yang berbeda. Nah, di konteks komunikasi ini mengacu pada tingkat komunikasi pribadi, antar pribadi, organisasi, pemerintah, bahkan internasional. Nah, kita juga ada kalanya harus bisa memposisikan diri di mana ketika kita bekerja dengan orang lain, kita harus profesional dan tidak melibatkan urusan pribadi ke dalam pekerjaan. Lanjut. Lalu, manajemen komunikasi juga meliputi dengan 4P, yang pertama adalah penerimaan, yang kedua adalah pengelolaan, yang ketiga penyimpanan, dan yang terakhir penyampaian informasi. Nah, dalam subsistem sosial yang terdiri dari individu, kelompok, organisasi, massa, dan masyarakat. Nah, konsep manajemen komunikasi ini juga memberitahu kita bahwa kemampuan berkomunikasi dengan baik bukan hanya dapat kita pelajari dan dikembangkan. Misalnya, kita dapat meningkatkan komunikasi untuk menjadi komunikator yang handal. Nah, disitulah letak manfaat mempelajari manajemen komunikasi, terutama untuk lebih mudah untuk
lebih mudah memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, dan itu juga memungkinkan kita untuk mencapai keselarasan dalam komunikasi yang kita lakukan. Nah, didasarkan dengan karakteristik ilmu komunikasi, karakteristik ilmu komunikasi antara lain juga bersifat irreversibel, kompleks, berdimensi, sebab akibat, dan mengandung potensi problem. Nah, dilihat dengan karakteristik yang seperti itu, terlihat adalah suatu proses komunikasi yang sangatlah rumit. Nah, terkait dengan komunikasi fungsional, ilmu komunikasi di dalam upaya menciptakan atau knowledge worker di bidang komunikasi. Nah, knowledge worker itu apa sih? Knowledge worker adalah tenaga komunikasi yang memiliki wawasan dalam mengaplikasikan ilmu tersebut. Dalam studi manajemen komunikasi, suatu model pembelajaran komunikasi yang mengarah dan pembekalan meaningful knowledge dan meaningful skill dapat dikonstruksi. Nah, komunikasi juga dianggap penting sebagai elemen lain dalam manajemen organisasi. Untuk salah satu alasannya adalah komunikasi berfungsi untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan target dan hasil yang baik. Lalu ada komunikasi dalam manajemen yang dikatakan oleh J.R. Terry, yang dimana yang dikatakan oleh beliau adalah management is communication. Nah, dari pendapat tersebut kita bisa lihat bahwa betapa sih pentingnya peran manajemen, peran komunikasi dalam kegiatan manajemen. J.R. Terry juga mengemukakan bahwa dalam suatu kegiatan manajemen terdapat 5 bentuk komunikasi. Yang bisa dilihat ini untuk komunikasi yang pertama, yaitu adalah komunikasi formal, biasanya terjadi dalam misalnya diberikan wewenang atau tanggung jawab, yaitu melalui instruksi. Nah, yang kedua adalah komunikasi non formal. Biasanya komunikasi non formal ini terjadi dengan spontanitas. Misalnya kayak kita lagi ada kerja kelompok nih. Nah, di anggota kelompok ini ada yang spontan untuk mengeluarkan pendapatnya. Itu yang disebut dengan komunikasi non formal. Lalu yang ketiga adalah komunikasi informal, seperti halnya dengan komunikasi non formal, namun dia lebih menekankan pada aspek human relationnya, yaitu digunakan dalam di luar pekerjaan secara langsung. Lalu yang nomor 4 adalah komunikasi teknik. Itu biasanya dilakukan dan biasanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut atau pekerjaannya tersebut. Misalnya pemimpin memberi instruksi kepada tim media nih. Nah, yang tahu kan cuma tim media juga. Tim media saja, mohon maaf. Jadi kayak tim-tim lain, misal tim keuangan, itu tidak paham dengan komunikasi tersebut. Lalu ada komunikasi prosedural, yaitu ini komunikasi yang dekat dengan, hampir sama dengan komunikasi formal, tetapi dia diwujudkan dalam laporan-laporan, misalnya laporan akhir bulan, laporan tahunan, seperti itu. Oke, aku lanjut untuk bagaimana sih teknologi mempengaruhi komunikasi manajerial. Nah, di sini aku mau bacain mengenai pengaruh teknologi apa saja sih yang mempengaruhi kinerja anggota organisasi. Yang pertama itu mempermudah untuk memantau kinerja, yaitu dengan adanya teknologi, pemimpin dapat melacak kerja individu atau tim di dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pengambilan keputusan, yang dimana dengan adanya teknologi lagi nih dapat memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi lebih cepat. Ini ada kaitannya dengan aksesibilitas 24/7.
Nah, di mana kalau mereka bisa mengakses informasi secara cepat, mereka juga dapat mengambil keputusan dengan waktu yang cepat dan efisien. Lalu nomor 3 adalah meningkatkan kolaborasi. Ini yang dimaksud tuh dengan adanya teknologi, misalnya dulu antara tim satu dengan tim 2 kalau mau komunikasi susah. Tapi dengan di zaman yang sekarang di tahun 2024 teknologi makin maju. Jadi antara tim A dan tim B ini mereka bisa berkomunikasi dengan cepat, dan misalnya ada pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk berkomunikasi, mereka bisa langsung berkomunikasi secara cepat dan akan meningkatkan kolaborasi antar tim A dan tim B. Lalu yang keempat adalah aksesibilitas 24/7, yang dimana dengan teknologi juga itu memungkinkan untuk seseorang mengakses informasi dan dapat berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Lalu dampak perkembangan IT pada komunikasi. Nah, yang pertama adalah komunikasi jaringan. Nah, biasanya di komunikasi jaringan ini seperti kayak PC gitu. Nah, komputer perusahaan atau organisasi ini dihubungkan melalui perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi kayak disambungkan dengan satu server seperti itu. Nah, untuk menciptakan jaringan organisasi yang terintegrasi, dan karyawan pun bisa berkomunikasi satu dengan yang lain melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Tapi ini harusnya kita harus stay di tempat gitu. Lalu yang kedua adalah komunikasi seluler, yaitu seseorang bisa terhubung walaupun secara fisik dia tidak ada di kantor. Nah, dan dia juga bisa berkomunikasi dengan koleganya, dengan pelanggannya untuk berbagi informasi. Nah, manajer dan dengan karyawan juga akan terhubung menggunakan smartphone ataupun laptop ataupun perangkat lainnya yang memungkinkan mereka berkomunikasinya jarak jauh. Misalnya karyawannya ada ya lagi pulang kampung, misalnya ada di Jogja, sedangkan kantornya itu di Jakarta. Jadi antara manajernya yang ada di Jakarta terus karyawannya ada di Jogja, mereka bisa tetap untuk berkomunikasi. Oke, aku lanjut. Ini adalah aplikasi teknologi dalam komunikasi. Ini ada 5. Yang pertama adalah email. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Nah, komunikasi email ini tuh juga banyak kelebihannya, tapi juga ada minusnya, yaitu kelebihannya adalah cepat, murah, dan efisien. Tetapi untuk kekurangannya adalah resiko keamanan data dan memungkinkan keterlambatan respon. Ini juga mungkin teman-teman juga kadang memiliki pengalaman yang sama, misalnya nih lagi login ke aplikasi yang harus membutuhkan OTP. Nah, kadang-kadang itu notifikasi dari emailnya tersebut tidak muncul dan mengharuskan kita untuk selalu membuka email. Lalu yang kedua adalah pesan cepat atau instant message, yaitu komunikasi real time yang memungkinkan untuk berdiskusi langsung antar rekan kerja. Ini contohnya kayak kita chatan di WA Line atau Telegram. Tapi ini minusnya sesama penggunanya dia harus online, karena kalau nggak online pesannya akan tertumpuk. Lalu yang ketiga adalah voicemail. Itu sama aja kayak voice note kalau ada di WhatsApp. Nah, itu juga memungkinkan kita untuk mengirimkan informasi tanpa kehadiran fisik kita. Tapi kekurangannya adalah hampir sama dengan instant message, itu penggunanya juga harus online agar sama-sama efektif, karena kurangnya umpan balik dari penerimanya. Lalu yang keempat, adalah telekonferensi dan video konferensi. Nah, ini contohnya kayak Zoom, Google Meet, ataupun video call. Nah, ini juga memungkinkan penemuan virtual antar anggota tim yang tersebar geografis. Ya, kayak yang tadi saya sampaikan, misalnya ada misalnya antara di
Jakarta dan di Jogja, dan bisa dimanapun. Nah, ini juga sangat efisien karena menghemat biaya perjalanan dan waktu. Lalu, yang ketiga adalah extranet dan intranet dan extranet. Nah, organisasi dapat membangun jaringan komunikasi internal atau intranet untuk berbagi dokumen dan kebijakan, atau eksternal atau extranet untuk berkomunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan. Contohnya kalau di internal itu adalah kayak kita bisa mengirimkan filenya melalui email. Nah, untuk slide selanjutnya, kenapa sih kita harus bisa mengendalikan emosi? Naif, naif, naif jika seorang manajer tidak pernah emosi. Maka dari itu, uh, seseorang yang sedang tidak baik-baik saja ketika mendapatkan pesan yang kurang mengenakan, mereka akan salah mengartikan pesan tersebut dan gagal berkomunikasi pesan yang keluar dengan jelas dan akurat. Maka dari itu untuk mengurangi miskomunikasi, alangkah baiknya kita bisa menempatkan diri sebagai bawahan ataupun atasan, uh, ketika berkomunikasi formal, karena ini berkaitan dengan pekerjaan. Ketika kita mau berkomunikasi secara formal, kita bisa mengurangi penggunaan emoticon untuk mengurangi kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Jadi yang tadi saya sampaikan jadi kayak profesional. Lalu mengapa sih penekanan pada penunjuk non verbal? Nah, apa sih kaitannya dengan komunikasi penunjuk non verbal ini? Nah, ketika kita berkomunikasi non verbal, kita juga bisa menjaga ekspresi wajah, gestur tubuh, nada suara, dan sebagainya. Karena seorang komunikator atau kita yang sedang berbicara itu menyampaikan pesan dengan efisien, uh, dengan efisien atau efektif, akan memperhatikan petunjuk nonverbalnya untuk memastikan bahwa petunjuk tersebut bisa menyampaikan pesan yang diinginkan. Jadi lebih kayak kita, gestur tubuh kita, nada bicara kita itu harus meyakinkan lawan bicara kita, seperti itu. Mungkin itu saja. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Akmal. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam komunikasi. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengelola komunikasi di dunia maya atau internet. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, tidak hanya di dalam organisasi, tetapi juga dalam pelanggan dan mitra bisnis. Komunikasi online yang dilakukan melalui email, platform media sosial, atau aplikasi online bisa sangat efektif, tetapi juga dapat menimbulkan banyak tantangan. Terdapat dua tantangan utama dalam mengelola komunikasi di dunia internet, yaitu yang pertama adalah masalah hukum dan keamanan. Masalah hukum menjadi tantangan besar dalam komunikasi di dunia maya, terutama terkait dengan hak cipta, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi palsu atau hoax. Dalam beberapa kasus, pengelola situs web atau platform media sosial dapat menghadapi tuntutan hukum akibat konten yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Misalnya, seorang karyawan yang menggunakan email perusahaan untuk digunakan tindakan kriminal atau hal yang mencoreng moral seperti penipuan, judi, pinjol, penggelapan dana, dan lain-lain. Masalah hukum ini dapat menyebabkan tuntutan serius dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk memahami peraturan apa dan hukum yang berlaku terkait dengan komunikasi di dunia maya, sehingga segala tindakan yang berakibat merugikan perusahaan tidak terjadi. Dan manajer harus selalu mengawasi karyawannya
karena satu tindakan lalai bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Terus yang kedua adalah kurangnya interaksi pribadi. Salah satu kelemahan komunikasi online adalah hilangnya interaksi tatap muka yang bisa memberikan nuansa emosional dan nonverbal yang mendalam. Tanpa adanya kontak langsung, seringkali terjadi kesalahpahaman atau penurunan kualitas hubungan antar individu. Ketika kita berkomunikasi tanpa hadir secara fisik, kita kehilangan banyak nuansa yang biasanya hadir dalam interaksi langsung, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kehadiran fisik yang membawa komunikasi melalui internet lebih efisien. Terkadang komunikasi tatap muka tetap diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Oke, yang kedua adalah mengelola sumber daya pengetahuan organisasi. Dalam dunia organisasi, pengetahuan bukan hanya sumber daya yang dimanfaatkan untuk efisiensi atau keuntungan, tetapi juga berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, kontrol, dan distribusi informasi. Manajer sumber daya pengetahuan organisasi, yaitu proses pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pemanfaatan pengetahuan yang meningkatkan efektivitas organisasi. Sumber daya pengetahuan organisasi adalah aset yang sangat berharga yang meliputi data, informasi, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota organisasi atau perusahaan. Namun, seringkali pengetahuan ini tidak tersebar dan sulit untuk diakses, yang dapat menghambat efektivitas operasional. Organisasi dapat mengelola pengetahuan dengan memudahkan karyawan untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan, sehingga mereka dapat belajar dari satu sama lain, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah utama dalam mengelola pengetahuan adalah dengan kita membangun sebuah sistem manajemen pengetahuan yang baik. Seperti contohnya yaitu penggunaan internet atau platform berbasis cloud yang memungkinkan anggota organisasi mengakses informasi secara cepat dan mudah. Selain itu juga dapat dengan menciptakan budaya pengetahuan di mana terjadinya perputaran informasi, saling berbagi pengetahuan, dan saling menghargai pendapat. Terus yang ketiga, ada peran komunikasi kepada pelanggan. Berkomunikasi dengan pelanggan adalah masalah manajemen yang penting. Karena komunikasi apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi dapat secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang kemungkinan pelanggan itu akan menjadi pelanggan yang tetap. Komunikasi dengan pelanggan bukan hanya sekedar proses transaksi jual beli, tetapi juga bentuk seni dalam membangun hubungan yang lebih otentik dan saling memahami. Maka dari itu diperlukan tindakan agar komunikasi dengan pelanggan bisa terjalin dengan baik. Contohnya seperti di bawah ini ada dua, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi yang jelas. Perusahaan harus mampu menyampaikan informasi yang relevan dan mudah dimengerti kepada pelanggan. Contohnya seperti dalam pemasaran produk, perusahaan dapat menggunakan berbagai media komunikasi seperti email, media sosial, dan website untuk menjelaskan fitur produk yang ia jual dan manfaatnya kepada pelanggan. Yang kedua adalah komunikasi dua arah. Penting bagi perusahaan untuk mendengar masukan maupun keluhan dari pelanggan, sehingga feedback yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan produk atau layanan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan dua arah sangat penting untuk membangun kepercayaan. Terus ada yang ketiga, tapi belum lupa menuliskan di PPT, yaitu beretika dalam komunikasi. Perusahaan tidak
hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak memanipulasi atau mengeksploitasi pelanggan demi keuntungan pribadi. Nah, kita ambil contoh seperti dalam novel The Trial oleh karya Franz Kafka, digambarkan bagaimana sistem yang otoriter dan mekanistik dapat merusak hubungan antar individu. Jika perusahaan hanya berfokus pada keuntungan dan tidak menghargai pelanggan sebagai subjek yang memiliki hak dan otonomi, maka hubungan itu tidak terdistorsi dengan baik seperti dalam dunia Kafka yang penuh dengan ketidakadilan. Selanjutnya, ada desain tempat kerja mempengaruhi komunikasi. Desain tempat kerja memiliki dampak yang sangat besar pada cara komunikasi berlangsung dalam sebuah organisasi. Nah, tempat kerja tidak hanya sebagai lokasi fisik di mana tugas diselesaikan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempengaruhi bagaimana individu beraksi, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Pemilihan desain kantor yang tepat dan nyaman bagi karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas komunikasi antar tim. Karena tidak mungkin seorang karyawan akan produktif jika lingkungan tempat dia bekerja tidak nyaman dan menyusahkan dirinya. Contohnya seperti kantor Google di Indonesia di Jakarta memiliki desain yang menguntungkan mendukung kolaborasi dengan area terbuka yang nyaman untuk diskusi informal maupun formal. Sementara juga menyediakan ruang tertutup untuk pertemuan bisnis. Desain seperti ini memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas. Itulah mengapa penting untuk membuat pilihan desain yang akan meningkatkan efektivitas komunikasi. Terus selanjutnya ada berkomunikasi secara etis. Penting bahwa upaya komunikasi perusahaan harus etis. Karena komunikasi yang etis sangat penting untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan hubungan yang saling menghormati dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi yang tidak etis seperti manipulasi informasi dan menyembunyikan fakta dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan saat perusahaan itu bersifat etis. Komunikasi yang etis mencakup semua informasi yang relevan, benar dalam setiap konteks, dan tidak menipu dalam cara apapun. Di sisi lain, komunikasi yang tidak etis seringkali mendistorsi kebenaran atau memanipulasi audiens. Dalam hal ini, manajer memiliki tanggung jawab yang besar menciptakan budaya komunikasi yang etis di dalam organisasi. Dengan menjadi teladan, menetapkan kebijakan yang jelas, mendukung umpan balik konstruktif, dan menciptakan ruang terbuka untuk berkomunikasi yang jujur dan adil. Manajer tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang baik, tetapi juga memperkuat integrasi dan kepercayaan dalam organisasi. Nah, di sini ada dua contoh, yaitu yang pertama adalah kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran adalah dasar dari komunikasi etis. Dalam konteks ini, kita tidak hanya bertanggung jawab atas kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga dampaknya terhadap orang lain. Sebagai contoh, perusahaan yang menyampaikan informasi secara jujur tentang produk mereka. Meskipun bisa mengurangi keuntungan dalam jangka pendek perusahaan tersebut, tapi itu menunjukkan sebuah komitmen terhadap kebenaran dan kepercayaan kepada pelanggan. Yang kedua adalah menghormati pendapat orang lain. Salah satu prinsip utama dalam etika berkomunikasi adalah menghormati pendapat dan perspektif orang lain. Ini berarti bahwa komunikasi harus memungkinkan karyawan maupun lainnya untuk bebas berpendapat tanpa paksaan atau takut dihukum, sehingga
komunikasi yang terbuka dapat terjalin dengan baik. Oke, sekian dari presentasi kelompok 12. Terima kasih sudah menonton presentasi video kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab maksimal 3 penanya, dan untuk pertanyaannya bisa langsung dikirim ke dalam grup WhatsApp pengantar manajemen. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan atau kurang mengenakan, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman.